Dan kita selama ini lebih banyak memberikan cinta buta daripada cinta yang sesungguhnya. Jenderal MacArthur, pemimpin sekutu di Perang Dunia yang kedua. Sudah tahu doanya Jenderal MacArthur? Doanya, Tuhan, jangan pernah berikan kemudahan kepada anak-anakku. Jangan pernah berikan kelancaran pada anak-anakku. Berikanlah badai yang besar dalam hidupnya untuk anak-anakku. Tapi satu permohonanku kepadamu Tuhan, di saat badai itu datang, berilah dia kemampuan untuk menolong dirinya dan menolong orang-orang di sekitarnya. Aku bangga punya anak seperti itu. Berani doa kayak gitu? Kan doa kalian itu selalu, kalau saya baca di WA itu, semoga diberi kelancaran, kemudahan. Tapi mau jadi manusia hebat. Manusia hebat itu tidak dibangun lewat kemudahan dan kelancaran. Coba naik atuh kata-kata tuh, semoga Allah beri yang terbaik buat kamu nak, gitu. Naik lagi, lebih tingkat lagi doanya, semoga Allah menguatkan pundakmu. Apapun yang akan dipikulkan semesta padamu, pasti yang terbaik. Pasti cinta kasih Allah supaya kamu menjadi hebat. Gitu gak doa? Kemudahan, kelancaran. Iya. Belajar agama bertahun-tahun, WA saya tidak bermutu. Apalagi orang sakit. Semoga Allah mencabut segala penyakitnya. Kata Allah, kapan saya nanamnya? Betul nggak? Jadi kita itu berbahasa saja tidak beradab. Coba lihat leluhur kita dalam berbahasa. Preposisi kata depannya itu murwakanti kalau orang Sunda. Jung, init. Jik, init. Gek, diu. Am, dahar. Tarekel, naik. Palenyun, udut. Betul nggak? Gedeblug, labuh. Coba. Di balik bahasa itu ada rasa. Ada rasa. Bukan sekedar preposisi, bukan sekedar kata sambung, ada rasa. Bral geramiang. Tuh. Itu peradaban. Dan orang tua kita sudah mencapai peradaban yang sedemikian luar biasa. Lihat dari cara mereka berbahasa. Kejebur. Mojai. Coba. Betul? Dut. Hitut. Luar biasa. Orang tua kita. Betul nggak? Hebat. Hebat cara berbahasa. Jadi kalau anak, pasangan semakin melekat dan semakin bergantung. Semakin tidak mandiri. Semakin takut kehilangan. Semakin cemburu. Cinta buta. Tahan sok parasea wae cemburu. Sanes cinta. Justru itu ketiadaan cinta. Kalau cinta itu moal pasea. Saling memahami, saling menerima perbedaan. Justru disitulah mereka saling belajar, saling melengkapi. Paham? Ya, cenah kerasaan. Jadi cinta itu tanpa transaksi. Semua yang transaksional itu buta. Itu ketiadaan cinta. Itulah pentingnya. Kenapa kita harus mengenal jati diri. Saha atuh anjeun teh. Saha atuh pasangan anjeun teh. Apalagi kalau belajar tentang data. Apalagi belajar tentang kenapa saya dipertemukan dengan si ini. Ada apa dengan saya? Makanya kenapa? Istilah mempelai dalam bahasa Sunda itu adalah panganten.
Pangantian. Ada yang dianti-anti, ada yang ditunggu-tunggu. Hebat orang tua kita. Disebut juga panganten. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu itu adalah pelunasan karma. Pelunasan utang. Pasangan kita nyeleweng. Stop. Jangan-jangan di kehidupan yang dulu kamu pernah nyeleweng. Dibayar di kehidupan yang sekarang utangmu. Supaya tidak lahir lagi untuk bayar utang. Bukankah itu kasih sayang? Itulah pentingnya pengetahuan. Makanya dasar kebenaran adalah pengetahuan. Karena kita tidak punya pengetahuan, kita hidup seperti kebanyakan orang. Coba ditipu orang. Langsung kemurungsung. Diam dulu. Jangan-jangan orang yang menipu saya hari ini mungkin di kehidupan yang dulu pernah bersama saya. Jangan-jangan malah saya yang menipu dia. Kalau ini adalah cara semesta melunasi utang saya, it's okay, no problem. Ini cinta kasih semesta buat saya. Itulah pentingnya pengetahuan. Karena tidak punya pengetahuan, hidup seperti kebanyakan orang. Ingin luar biasa, tapi caranya ingin cara biasa. Melanggar hukum alam. Tidak mungkin untuk menjadi luar biasa itu lewat cara biasa. Harus dengan cara yang luar biasa. Kartos? Ya sedikit-sedikit nih, sedikit-sedikit. Jangan terlalu dalam ya, jangan terlalu dalam. Pelan-pelan. Cinta itu membebaskan, sedangkan cinta buta mengikat. Saling mengikat, saling memenjara. Makanya kata Jalaluddin Rumi, cinta itu saling memberi sayap. Cinta buta saling memberi rantai. Rumi itu karena sudah mencapai kesadaran. Jadi nggak ada masalah. Karena semua masalah justru berasal dari cara kita merespon masalah. Respon kita terhadap masalah, itu masalah kita yang sebenarnya. Makanya ketika Arjuna dinasihati sama Krishna, kata Krishna, wahai Arjuna, kalau kamu berperang dan kamu bisa melepaskan dari keinginan dan hasrat untuk ingin menang. Dan kamu berperang melepaskan hasrat, melepaskan ketakutan dari takut kalah. Maka kamu akan bahagia. Lepaskan keinginanmu untuk menang. Dan lepaskan ketakutanmu untuk kalah. Tunaikan kewajibanmu. Tanpa terikat pada hasil. Kamu akan bahagia. Cinta itu berpihak pada kebenaran. Cinta buta berpihak pada ketidakbenaran. Coba perhatikan. Banyak gak orang mengatakan, karena saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Lalu tidak benar pun dibela. Betul? Itu tidak ada cinta di situ. Nih, wajah-wajah yang sering berpihak. Makanya belajar agama bertahun-tahun, kalau tidak belajar kesadaran, tidak menolong. Pada situasi kritis, ilmu yang kita miliki tidak menolong kita, oleng. Kenapa? Tidak punya kesadaran. Makanya orang yang sudah mencapai pencerahan, istilahnya dalam tradisi orang Hindu, itu sudah mencapai karma yoga. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, biasa. Mendapatkan yang diinginkan, biasa. Ketika mendapatkan yang tidak diinginkan, tidak jatuh dan sedih. Ketika mendapatkan yang diinginkan, tidak sombong dan angkuh. Dia sudah datar. Nah, datar itu bahasa Arabnya sakinah. Sakinah itu datar. Coba lihat orang mati. Pernah lihat orang mati di rumah sakit? Nah, kalau masih hidup, nit, nut, nit, nut, nit, nut, nit. Datar. Itu sakinah tuh itu. Begitu datar sudah. Wassalam. Betul? Iya. Pernah menyaksikan itu kan?
Gelombangnya masih ada, pulsanya naik turun, naik turun, naik turun. Nah itu ketika masih hidup. Ketika sudah datar, datar, udah tutup. Tubuhnya tidak berguna lagi. Dan pada saat dia mati, lalu percikan cahaya ilahi yang dalam dirinya, yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu bagian dari ruh. Ruh itu adalah percikan cahaya ilahi yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Dia belum sadar kalau dirinya dengan asalnya itu adalah sejenis dan satu adanya. Dia tidak bisa pulang. Bingung mau pulang kemana. Hadirin, pengetahuan tentang diri, di mana kita sadar kalau saya bisa mengenal bentuk saya bukan sebagai tubuh, bentuk saya bukan sebagai pikiran, bentuk saya bukan sebagai perasaan, tetapi diri sejati saya adalah percikan cahaya ilahi, ruhku yang Allah tiupkan, dan bagian yang terkecil dari ruhku itu di situ ada jiwa kita. Sadar sesadar-sadarnya bisa merasakan bahwa sebetulnya diriku dengan dirinya itu adalah satu adanya, tidak ada perbedaan. Pada saat orang mencapai puncaknya kehidupan, saya tidak mengatakan mati itu akhir kehidupan, karena mati itu adalah puncaknya kehidupan. Justru bagi orang yang tahu jalan pulang, mati itu adalah kebahagiaan, bebas dari segala penderitaan, puncaknya kehidupan, tidak ada yang ditakutkan lagi. Bahkan saatnya harus pulang pun sudah tahu. Cinta itu berpihak pada keadilan. Cinta buta berpihak pada ketidakadilan. Disogok, padahal dia adalah punya otoritas untuk menegakkan kebenaran. Karena disogok, saya kasih tahu, semua orang yang masih mudah disogok itu orang miskin dan kekurangan. Kalau orang sudah merasa berkecukupan, gak bisa disogok. Orang yang masih bisa disogok itu tidak punya cinta. Tidak ada ilahi dalam dirinya. Diri sejatinya saja dia bohongi, apalagi orang lain. Apa saya tidak pernah berada di posisi itu? Saya pernah menjadi pejabat. Saya pernah 2 periode jadi pejabat. Bisa menerima mahasiswa baru. Dan saya bisa berkolusi dengan siapapun yang ingin diterima. Bisa kalau mau. Kalau ilahi di sini, didengar suaranya. Kekuatan positif didengar suaranya. Kata Allah, tidak usah cari uang dengan cara seperti itu. Aku akan limpahkan uang yang berkah melimpah dari segala arah. Tanpa harus melakukan itu. Ternyata ketika kita bisa membebaskan ketakutan. Makanya orang yang takut kekurangan, dia karena tidak punya kekuatan positif dalam diri. Hadirin, cinta berpihak pada keadilan. Cinta buta, ketiadaan cinta berpihak pada ketidakadilan. Allah adalah sumber cinta. Allah adalah sumber kebebasan. Allah adalah sumber kebenaran, sumber keindahan, sumber kasih sayang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau itu adalah rahmat, itu pasti dariku. Dan kalau itu musibah, kamu kedatangan yang tidak kamu inginkan, itu dari tanganmu sendiri, kata Allah. Itu diulang-ulang di banyak ayat. Jadi tidak ada Allah itu sumber kemiskinan. Tidak ada. Allah itu sumber kekayaan. Tidak ada Allah sumber kejelekan. Tidak ada Allah sumber keindahan. Semua yang sebaliknya itu karena ketiadaan Allah, ketiadaan cinta. Kejahatan bukan karena Allah menggerakkan dia untuk jahat, karena ketidakhadiran Allah dalam dirinya. Bukan berarti Allah absen, dia tidak sadar akan kehadiran Allah dalam dirinya. Jadi cinta itu membangun harmonisasi, membangun kebahagiaan. Cinta buta selalu membangun konflik dan kehancuran. Cemburu itu contoh jelas dari cinta buta. Ada yang suka cemburu di sini?
Saya malas nanyanya. Kelihatan. Yang suka cemburuan itu dari sorot mata juga kelihatan. Dengan cinta kita dapat memiliki kehidupan yang menakjubkan. Inilah. Makanya ada orang yang sudah bisa menggunakan cinta, ada orang yang sampai hari ini dia belum bisa menggunakan cinta, belum bisa menggunakan kekuatan positif itu. Belum bisa menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Maaf ya, kita kehilangan uang cuma 1 juta saja uring-uringan. Tapi ada gak orang uring-uringan karena kehilangan Allah? Itu. Tapi ngakunya bertuhankan Allah. Lucu ya. Itulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri. Ya, berarti kita belum sadar, kita masih mabuk. Semestinya kita memiliki hidup seperti yang kita dambakan. Semestinya kita memiliki pekerjaan yang mengasihkan. Semestinya kita bisa mencapai yang kita ingin. Semestinya kita memiliki hubungan yang membahagiakan. Semestinya kita memiliki uang untuk mencapai yang diimpikan. Semestinya kita bisa berpergian kemanapun kita suka. Semestinya kita mengendarai mobil yang kita inginkan. Kenapa itu tidak terjadi? Sudah tahu? Karena di sininya kosong, tidak ada cinta, tidak ada kekuatan positif. Contoh sederhana. Bikin rumah, orang lain mah bikin rumah teh ingin rumah pinggir jalan. Ingin rumah pinggir jalan walaupun belum punya mobil, itu sudah doa itu. Berarti ada harapan punya mobil. Begitu rumah, bikin pinggir jalan, bikin garasinya, gede. Belum ada mobilnya. Kok bikin garasi Pak? Nanti mobil bakal datang. Itu sudah ada kekuatan positif dalam dirinya. Karena percaya. Tetapi orang yang bilang, udah ngapain pakai garasi? Kita nggak akan punya mobil. Tuh. Tidak ada cinta dalam dirinya. Tidak ada kekuatan dalam dirinya. Sudah menghukumi dirinya dengan keterbatasan. Katanya Allah tak terbatas. Banyak yang gitu. Nih, saya kasih tahu. Lalu yang disalahkan Allah. Takdir. Saya ingin mengajarkan. Silakan. Ingin mobil apa? Yang dibutuhkan seperti apa? Tuh. Ini yang masih jomblo. Doa setiap hari. Minta jodoh sama Allah. Ternyata perilaku hariannya tidak mendukung doanya. Kalau pengen punya jodoh, waktu tidur, jangan di tengah kasur. Di pinggir. Sisakan. Di pinggir sebelahnya. Baru bener. Ini mungkin omongan saya dianggap lelucon. Ya Allah. Ingin punya baju tapi tidak disediakan lemarinya. Gak apa-apa belum punya baju. Siapkan lemarinya. Nih buat merek ini buat merek ini, buat merek ini. Udah kasih merek aja duluan. Percaya sama saya. Itu sudah doa. Otak kita sedang memancarkan frekuensi. Dan semua benda-benda yang ada di sekitar kita tuh kayak garpu tala. Kalau frekuensinya kita sudah nyambung, semesta punya cara sendiri untuk menghadirkannya. Tapi banyak yang tidak percaya ini. Karena kosong, tidak ada cinta. Ketika orang lain mencapai yang didambakan, kita mengatakan, abdi mah cekap sakieu. Nu penting mah tiasa tuang. Bumi asal ieu we. Orang yang ngomong seperti itu kosong, gak ada cinta dalam dirinya. Tidak punya visi. Abdi mah nu penting mah gaduh pada malahan. Teu naon capek oge. Tidak ada cita-cita pengen pekerjaan yang tidak bekerja keras, tidak banting tulang, tapi hasilnya yes gitu. Pengen gak? Percaya itu ada. Di sini dan di sini, di sini dan di sini, pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaannya tidak diubah.
Abdi manu penting mah tiasa gaduh cara oge. Nu penting mah ulah disebatkeun jomblo, kantenan disebatkeun janda mah. Ya ketika nikah ya cuma sampai di situ, hanya status saja. Tengka mana? Bang Toyibnya. Terbalik. Kacaritakeun wungkul. Ya karena settingnya kita. Sekali lagi saya kasih tahu, tidak ada dalam kehidupan kita yang bukan undangan kita. Yang mengundangnya adalah pikiran dan perasaan kita. Ya. Nih yang jomblo. Kalau tidur tuh di pinggir kasur. Sebelum tidur, imajinasikan, rasakan seakan-akan pasangan yang didambakan sudah ada di sebelahmu. Bakal aya. Ini dianggap lelucon, padahal ini adalah kekuatan pikiran. Itu doa. Karena otak dan perasaan kita itu adalah energi. Dia memancarkan frekuensi. Yang dipancarkan oleh otak dan perasaan kita, itu yang akan kita terima. Nih saya kasih tahu, semua kehidupan kita hari ini, itu hasil dari sini dan sini kita sendiri. Bukan dari orang lain. Saya bagi ini ilmu ini supaya terbuka. Ini ilmu kesadaran. Jadi Allah sudah menyampaikan kepada kita, aku bergantung sangkaan kamu. Aku akan memfasilitasi apa yang kau pikirkan dan kamu rasakan. Allah sudah bilang begitu. Berarti sebetulnya kita ini harusnya mencapai sesuatu dalam hidup ini tanpa batas. Batur mah init kaditu init kadieu. Piknik. Namanya uih ti bari geus berdeui ka Amerika. Uih ti Amerika berdeui ka Mekah. Uih ti Mekah berdeui ka mana? Kalah ngomongkeun batur. Ya jelema moal indit ka mana-mana. Malah iri hati pada orang lain. Bukan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Malah justru ngomong yang enggak-enggak. Eta init-initan wae duitnya ti mananya? Buah nyegik tuh. Orang yang kayak gitu tidak punya cinta, gak ada kekuatan positif. Lihat kehidupannya, gak akan berubah. Gak akan berubah. Nih saya kasih tahu. Kalau kita bisa merasakan kebahagiaan yang orang lain rasakan, sudah positif perasaan kita pada yang dirasakan oleh orang lain. Perhatikan, kita akan seperti dia. Makanya iri hati, dengki, hasad, hasud, itu penyakit yang sangat berbahaya. Menyengsarakan diri sendiri. Makanya stop mengomentari orang lain, stop membicarakan kejelekan orang lain, stop mulai sekarang. Bahkan menceritakan kejelekan sendiri, kekurangan sendiri, stop. Pikirkan, bicarakan yang kita mau. Dan pasti yang kita mau, yang kita suka bukan? Tidak mungkin kita memikirkan yang kita tidak suka. Dengan cinta kita bisa bangun setiap pagi dengan perasaan semangat. Saya mau nanya, tadi pagi bangunnya semangat? Apa yang bikin semangat? Apa yang bikin semangat? Karena hari ini adalah hari yang menyenangkan. Hari ini saya mau dapat pencerahan. Hari ini saya mau dapat ilmu yang luar biasa. Hari ini saya akan bertemu orang-orang yang sefrekuensi dengan saya. Hari ini saya akan bertemu orang sahabat-sahabat yang bisa menginspirasi saya. Hari ini saya akan dapat makanan yang enak yang saya sukai. Coba luapkan perasaan itu pagi-pagi. Percaya sama saya. Tidak ada hari yang tidak menyenangkan. Tapi kalau bangun pagi sudah kemurungsung, pikirannya buruk, takut ketemu orang, itu yang akan kita tarik. Maka tertawalah, bergembiralah. Saya kasih tahu ya, kewajiban Bapak Ibu mulai hari ini adalah tertawa. Wajib. Ya, tong baraheud wae ngaji.
Karena kalau ini nggak tertawa, nggak senyum itu, otak kita terus memproduksi adrenalin, hormon-hormon kortisol. Akibatnya apa? Tangan pegel. Aduh, cara rangkel. Aduh. Habis duduk mau bangkit. Aduh. Ditolonyong. Betul? Ingat ya, di sini tuh ada batara guru, ada pineal gland. Ini sistem kelistrikan kita. Itu sangat nyambung dengan perasaan kita. Karena kalau sistem kelistrikan kita sehat, sistem kimia tubuh kita sehat, maka yang diproduksi oleh tubuh ini hormon-hormon yang menyenangkan. Endorfin, oksitoksin, serotonin. Bukan hormon-hormon yang merugikan. Maka tubuh kita ini jadi hebat. Gak ada cerita semut masuk ke jari-jari. Hati-hati tuh kalau semut masuk ke jari-jari itu, para regel, cara rangkel, kurang seri. Gitu. Segala dipikirin. Yang tidak penting pun dipikirkan. Coba bangun pagi itu miliki perasaan yang kuat, miliki perasaan yang nyaman. Letupkan di sini, letupkan di sini. Makanya kalau saya bangun pagi itu, mohon maaf, saya kalau bangun itu tidak ada yang saya temui kecuali dia. Sebelum saya bertemu dengan semua, saya harus bertemu dia dulu yang memiliki segalanya. Itulah pentingnya kita tahu caranya. Bagaimana caranya kita bertemu dengan jati diri kita. Gitu bangun itu, gak ada yang prioritas utama kita itu. Makanya apa? Begitu bertemu dengan yang maha indah, bertemu yang maha gagah, bertemu dengan sumbernya segala kebahagiaan. Meluap-luap di sini perasaan itu. Senang, nyaman. Otak kita menjadi transmitter yang memancarkan gelombang-gelombang yang frekuensi tinggi. Dia akan menggetarkan semua yang frekuensi tinggi itu untuk hadir dalam kehidupan kita. Kalau yang sudah bisa, duduk sebentar. Sadari kehadiran Allah lewat napas kita. Sadari kehadiran ilahi lewat napas kita. Berterima kasih. Karena lewat napas kita bisa melihat, lewat napas kita bisa mendengar, lewat napas kita bisa mengangkat tangan, mengangkat kaki. Bahkan bisa bangun dari tempat tidur karena kita bernapas. Karena tubuh ini masih akan digunakan oleh penggunanya di dalam. Masih layak untuk menjalani kehidupan. Letupkan perasaan itu. Miliki perasaan nyaman dengan diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Karena Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia bersamaku. Itulah pentingnya belajar merasakan kehadirannya. Inilah pentingnya belajar. Aduh, kalau sudah sampai di kesadaran ini hadirin. Kita tidak akan menyakiti diri sendiri. Karena kita sadar diri kita berharga. Kelahiran saya ke semesta ini penting. Kelahiran saya direncanakan oleh Dia yang maha penting. Saya tidak ada di sini kalau tidak direncanakan oleh Allah. Saya adalah utusan Allah ke semesta ini. Saya harus menjadi kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan cinta kasihnya Dia. Saya harus jadi sumber kebahagiaan hari ini bagi siapapun. Tidak boleh lagi ada yang terluka oleh kata-kata saya. Tidak boleh ada yang direndahkan dengan kata-kata saya. Keluar saya tadi pagi dari rumah, habis meditasi, habis itu. Habis olahraga, 30 menit saya olahraga udah keringatan. Sambil berjemur. Kalau saya mau keluar, walaupun pakai celana kolor, mohon maaf, pasti saya ambil uang dulu. Ambil uang dulu. Karena niat, udah niat, ambil uang dulu. Celana kolornya isi uang dulu. Niat. Pagi-pagi alhamdulillah. Sudah datang. Orang-orang yang mau menerima titipan dari saya.
Udah 50 ribu. Saya bilang terima kasih ya, terima kasih. Sulit mencari mereka itu yang mau menerima titipan kita. Harta yang sekarang kita miliki belum tentu milik kita, tapi yang sudah dititipkan kepada mereka, dititipkan dari sekarang. Itulah harta kita yang sebenarnya. Titipkan. Sepanjang jalan ke sini, buka kaca mobil, kasih. Titipkan. Ucapkan terima kasih kepada mereka yang mau menerima titipan kita. Jangan paksa orang lain yang kita beri harus berterima kasih pada kita. Belajar kita yang memberi berterima kasih pada mereka yang mau menerima titipan kita. Karena kalau tidak ada mereka yang mau menerima titipan itu, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Mau dititip di mana? Ayo, mau titip di mana? Semua harta yang belum kalian bagikan masih teka-teki, belum milikmu. Mungkin pada saatnya kamu mati, malah itu ditinggalkan. Dan bertahun-tahun kita mengumpulkan itu hanya untuk ditinggalkan. Titip. Pagi-pagi yakinkan dirimu, saya bisa menghadapi semua rintangan hidup saya. Karena semua rintangan yang Allah siapkan buat saya demi untuk kehebatan saya, demi untuk kemuliaan saya. Yakinkan diri, apapun rintangan hari ini yang harus saya hadapi, saya bisa menghadapinya. Jangan jauh, jangan lari dari kenyataan hidup. Katakan pagi-pagi itu. Pastikan bersikap sebagai pemenang dalam hidup. Pastikan. Karena cinta itu tidak lembek. Cinta itu tidak cengeng. Cinta itu adalah kekuatan positif. Saya pasti bisa mengatasinya. Dan pasti kehidupan saya hari ini menakjubkan. Coba. Pagi-pagi itu. Keren banget. Praktekan ya, praktekan. Ketika kita bangun pagi kosong. Tidak ada kekuatan cinta di sini. Mengalami ketiadaan cinta. Apa yang terjadi? Mulai bangun pagi aja udah banyak konflik. Anak rewel sedikit saja marah. Pasangan rewel sedikit saja marah. Tuh. Karena pagi-pagi sudah salah settingnya. Coba. Hadirin. Kegembiraan itu jangan cuma hanya di momen-momen tertentu saja. Hidup itu bukan harus banting tulang. Ingat, Dia yang maha tak terbatas ada di sini. Bukankah ruhku yang ditiupkan itu adalah bagian dari dirinya? Bukankah ruhku yang ditiupkan ke sini adalah sejenis dengan Dia? Sama sifatnya. Berarti sesungguhnya kita memiliki energi yang tanpa batas. Siapa yang membatasi energi itu? Pikiran lagi, perasaan lagi. Kita tidak menganggap diri ini berharga, tidak memantaskan diri kita. Kenapa? Kosong di sini. Kosong, gak ada cinta. Tidak ada kekuatan positif. Akibatnya apa? Selalu khawatir, selalu takut. Akibatnya apa? Masuklah pada siklus penderitaan. Bagaimana siklus bekerja? Lihat saya. Begitu perasaan di sini buruk, pikiran pasti buruk. Ini saling menguatkan. Ini medan magnet, ini medan listrik. Maka ketika saling menguatkan, muncul namanya medan elektromagnetik. Dipancarkan keluar ke ruang kosong. Apa yang akan terjadi? Kita akan menerima hal-hal yang buruk dalam hidup. Dari mana? Dari sini dan dari sini. Hal yang buruk yang terjadi akan memburukkan lagi perasaan kita. Perasaan lebih buruk lagi akan memburukkan lagi pikiran kita. Muncul lagi hal yang lebih buruk lagi. Hal yang lebih buruk lagi memicu perasaan lebih buruk lagi. Terus masuk ke dalam. Itu yang dikatakan neraka itu kholidina fiha. Jadi abadi dalam penderitaan. Makanya mohon maaf ya, suka ada orang kan, aduh kok sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah buruk, makin buruk keadaan. Kenapa? Masa hanya untuk bangkit saja kita harus mencapai titik nadir dari penderitaan? Ingat, akhirnya alam semesta
akan memaksa kita untuk mencapai titik balik itu. Dan membiarkan kita mencapai titik nadir dulu penderitaan. Makanya penderitaan ada batasnya. Kalau kebahagiaan tidak ada batasnya. Nah, kalau orang sudah masuk pada siklus penderitaan seperti ini, sangat berbahaya. Untuk keluar dari situ sangat sulit. Pernah lihat hadirin, ada orang membuat sangkar burung. Sangkar burung. Kan bikinnya satu-satu, satu jeruji, satu jeruji, satu jeruji, satu jeruji. Sampai akhirnya setelah yakin aman, burung masuk sana. Di penjara di sana. Nah, ketika kita menciptakan satu perasaan buruk dan pikiran buruk, berarti kita membuat satu jeruji. Menciptakan lagi perasaan buruk, membuat satu jeruji. Terus, kita tidak jujur, tidak sadar. Kalau kita sedang membuat penjara untuk diri kita sendiri, akhirnya kita seperti seekor burung yang terpenjara di dalam. Penjara apa? Penjara penderitaan, penjara kesulitan. Kenapa? Ditambah lagi, sulit memaafkan, sulit memahami. Wah, tambah parah lagi. Tidak ada kekuatan positif. Yang ada cuman ketiadaan cinta, kegelapan. Silakan, rasakan kalau itu yang dialami. Berbahaya sekali. Itu neraka sebetulnya. Kalau di komunitas kami, memelihara burung dalam sangkar itu saya anjurkan supaya tidak. Makanya kalau saya berkunjung ke jamaah, ya jamaah saya yang sudah ada ikatan batin dengan saya, itu pasti saya suruh lepaskan burung. Gak peduli harganya berapa. Ada yang bilang sama saya, lepaskan tuh burung. Mahal. Saya senang sekali suaranya, kalau dia bernyanyi indah sekali. Kata siapa dia nyanyi? Dia itu berteriak-teriak itu berdoa supaya kamu cepat mati. Memang kamu ngerti bahasanya itu nyanyi? Kata siapa nyanyi? Itu doa. Semoga kalau kamu mati atau segera kamu jadi sadar, maka dia bisa lepas dari situ. Kan dia ingin di habitatnya. Jangan lupa ya, kita mengkerangkeng makhluk, memenjarakannya. Hati-hati. Itu ada akibatnya bagi kita. Kita juga akan dipenjara hidupnya. Punya burung di rumah? Ya, lepaskan. Bukan nyanyi itu. Enak aja nyanyi. Itu doa itu, teriak-teriak tiap pagi itu. Semoga majikan saya ini sadar, itu doa yang bagusnya. Semoga majikan saya ini, itu dia sedang berdoa supaya dia bisa lepas dari situ. Jadi cinta itu, hadirin, itu daya yang sangat dahsyat. Cinta itu adalah daya tertinggi, kekuatan yang sangat dahsyat. Yang meliputi, mengatur alam semesta yang tidak bertepi ini. Dan kita ini sebetulnya bagian dari daya itu. Cuman kita tidak sadar, karena kita ini tidak memantaskan diri. Kan kita suka bilang begini, Allah bersama saya. Tar dulu. Bener nih. Makanya kata-kata para sahabat Rasul itu kalau bilang hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Kata-kata itu ada energinya. Dia sudah manunggal, sudah bersatu, sudah resonansi. Sehingga apa yang dikatakan itu sudah menjadi satu keyakinan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Aduh, kalau sudah sampai di titik itu kesadaran kita, kun fayakun itu terjadi di situ. Karena kita bagian dari daya itu. Coba sekarang renungi Bapak Ibu. Bumi ini. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya ini. Di galaksi Bima Sakti ini yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah yang kayak bumi ini. Dan kita selama ini menganggap kehidupan itu hanya di debu kecil ini. Karena jarak antar planet, jarak antar bintang begitu jauhnya, ribuan tahun cahaya. Tidak bisa pakai kilometer, apalagi pakai meter, pakai ribuan tahun cahaya. Pakai tahun cahaya saking jauhnya.
Dan kita lupa seakan-akan aturan semesta itu seperti aturan yang dibuat oleh kita di bumi ini. Sesempit itu sudut pandang kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak bisa keluar dari penjara yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Coba, bumi ini kalau dilihat dari ruang angkasa, menggantung gak bumi ini? Kalau dilihat dari jauh, menggantung gak bumi? Tinggal di mana? Tinggal di ruang kosong. Ini ruang kosong, bumi ini menggantung. Gak ada ikatannya, hanya menggunakan kekuatan tarik-menarik gravitasi. Ya karena kita belum pernah keluar dari bumi ini, belum lihat. Bumi ini yang menggantung aja di ruang kosong ini. Sekarang saya tanya, matahari menggantung gak di ruang kosong? Jupiter? Mars? Semua bintang? Mereka itu menggantung di ruang kosong ini. Pertanyaannya, bumi ini bisa bergerak mengelilingi matahari? Bahkan sebetulnya bumi ini bukan bergerak mengelilingi matahari sebenarnya, tapi bergerak mengelilingi pusat massa antara bumi dan matahari. Pusing. Pusing, pusat massa apalagi. Ya, bahasa awamnya begitulah. Bumi mengitari matahari. Sekarang pernahkah kita berpikir, bumi mengitari matahari ini kok bisa berputar di ruang kosong ini? Kekuatan apa yang menahan bumi ini? Bukankah sebetulnya yang disebut dengan ruang kosong ini adalah maha kuat? Bukankah sebetulnya ruang kosong ini tiada lain adalah tubuh energi yang tanpa batas? Bukankah semua makhluk hidup pun mengambil kehidupan dari ruang kosong ini? Bahkan kalian pun sekarang bernapas mengambil kehidupan di ruang kosong ini. Apa sebetulnya ruang kosong ini? Pernah bertanya? Kamana wayatu? Bagaimana kita mau sadar? Bagaimana kita berharga? Bagaimana kita memiliki kekuatan yang tanpa batas dalam diri? Akibatnya apa? Kita terus menciptakan batasan-batasan. Tapi begitu batasan itu terjadi pada diri kita, kita menyalahkan pihak luar. Takdir Allah, apapun namanya. Yang paling gampang untuk disalahkan kan Allah. Kunaon sangsara? Takdir. Tos kieu, katang tosanti Allah. Toh Allah aja disangkanya begitu. Ya udah, kata Allah, aku bergantung sangkaan kamu. Kalau kamu posisikan itu begitu kepadaku, ya sudah. Selesai sampai di situ. Makanya susah. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Karena apa? Pikiran dan perasaannya tidak diubah. Temukan cara untuk mendapatkan kehidupan yang menakjubkan. Temukan sesuatu yang luar biasa tentang diri kita, hidup kita dan semesta. Hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Pahami bagaimana kehidupan ini berjalan. Dan sadari daya yang ada dalam diri kita. Sambutlah keajaiban itu sekarang. Pernah lihat pesawat? Bisa terbang di ruang kosong ini? Pernah berpikir? Pernah mikir? Mengapa begitu? Tuh. Karena gak mau belajar. Atau gini deh pertanyaannya. Pabrik pesawat yang jualan pesawat kaya gak? Kaya. Kenapa mereka kaya? Karena mereka bikin sesuatu yang unik, yang tidak semua orang bisa. Kalau cireng kan semua orang bisa. Karena unik, ciptanya unik, hanya dia yang bisa. Dan untuk mencapai penemuan tentang pesawat itu, apa sebetulnya? Para ilmuwan itu hanya menciptakan mesin yang bisa berselaras dengan cara hukum alam bekerja. Kenapa pesawat bisa terbang? Mesin pesawat itu kerjaannya cuma satu. Dia berputar
supaya tekanan udara di bawah pesawat jauh lebih besar daripada tekanan udara di atas pesawat. Karena ada perbedaan tekanan udara di bawah dengan di atas, akibatnya apa? Terjadi namanya gaya angkat. Gaya angkat pesawat itu ditemukan oleh siapa? Mereka yang menyadari ada kekuatan alam yang besar di sini. Dan mereka mencoba menggunakan hukum alam itu untuk menciptakan sesuatu yang berguna. Sehingga kita sekarang bisa terbang dari satu negara ke negara yang lain. Bisa terbang dari satu pulau ke pulau yang lain. Dengan waktu yang sangat cepat. Rata-rata kecepatan pesawat 700-800 km per jam. Boeing 747 yang penumpangnya 520 orang itu bisa bergerak dengan kecepatan 1000 km per jam. Makanya jarak Jakarta dengan Jeddah 10.000 km hanya ditempuh dengan waktu 10 jam. Bisa lebih cepat lagi dari itu kalau tidak ada penumpang. Luar biasa bukan? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa mereka yang dapat berkah dari semesta ini? Mereka yang paham dengan hukum alam dan mereka menggunakan hukum alam. Bukan alam disuruh menerbangkan pesawat, tapi manusia dengan akal cerdasnya menciptakan alat yang bisa berselaras dengan hukum alam sehingga hukum alam bekerja. Sama listrik semua yang kita nikmati sekarang pun ini ada penemunya. Dan mereka yang menemukan listrik, coba kalau pergi ke Saguling itu, bongkar dalemannya cuman apa? Itu daleman yang namanya generator itu cuma kumparan kawat dililit-lilit, lalu diputarkan dalam medan magnet, cuma gitu aja. Diputarkan dengan turbin, turbinnya menggunakan tenaga alam. Mereka yang bisa memanfaatkan alam untuk kemaslahatan umat, itulah yang disebut dengan orang yang sebaik-baiknya manusia. Dan selama ini, kita akan menganggap yang paling soleh itu kamu. Karena sudah pakai itu, pakai ini, bisa itu, bisa ini. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk kebanyakan orang. Saya melakukan riset tentang semikonduktor ini. Bagaimana IC ini bisa dibangun sehingga hanya kotak seperti ini saja. Itu tidak mudah. Prosesnya sangat lama dan kita sangat bergantung pada ilmuwan yang lain. Makanya hidup tidak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya tidak mungkin ada orang yang bisa mengklaim kalau dia bisa hidup sendiri. Yang kalian makan tadi pagi bukan padi hasil tanamanmu sendiri. Itu yang tanam orang lain. Tapi waktu tadi makan nasi goreng, ingat gak? Bahwa sebetulnya nasi gorengmu itu hasil jasa ribuan orang. Ingat gak itu? Sadar gak itu? Daging ayam yang kamu makan tadi pagi itu bisa di depan kita, di atas nasi goreng kita. Karena ada yang harus terbunuh demi untuk kesejahteraan gizi kita. Sadar gak? Dan untuk kita makan itu banyak pihak yang terlibat. Bahkan mungkin ada pihak yang tersakiti demi untuk gizi kita. Sadar gak? Sadar gak kalau kita punya utang budi yang begitu besar pada banyak orang? Sadar gak? Gak sadar. Makan. Coba. Sadar. Kalau mau makan itu tatap dulu, lihat dulu. Ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mereka itu berjasa sekali. Memberikan energi kepada kita. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau anugerahkan padaku. Kalau rezeki ini bermanunggal dengan tubuhku, kehadirannya rezeki ini pada tubuh ini, semoga membawa berkah, sehat, kuat, sempurna. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, ya Allah, berikanlah karunia pada mereka. Hidupkan mereka dalam sejahtera, bahagiakan mereka. Saya tidak tahu ya Allah, satu-satunya mereka tidak tahu. Tetapi tidak mungkin beras ini ada kalau tidak ada yang menanamnya. Tidak mungkin beras ini ada kalau tidak ada yang menggilingnya. Tidak mungkin nasi ini ada kalau tidak ada orang yang ngasih pupuk. Menjaga supaya tidak dimakan burung, dimakan tikus.
Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Allah. Untuk tanah, air, api, udara, dan ruang ini yang telah berjasa menghadirkan satu butir nasi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba belajar berterima kasih pada semesta raya. Menakjubkan. Karena kita membuat hubungan yang selaras dengan semesta. Mau makan saja kita merasakan hubungan itu ada. Nih saya kasih tahu. Ketika makan di kesadaran itu. Gak mungkin setelah makan kita membicarakan keburukan orang. Gak mungkin setelah makan kita marah-marah. Gak mungkin setelah makan kita membunuh orang. Gak mungkin setelah makan kita merendahkan makhluk lain. Gak mungkin. Yang dimakan barusan saja. Utang budinya belum bisa kita kembalikan kepada mereka. Karena kita sadar. Karena gak sadar habis makan marah-marah. Lagi makan juga marah-marah. Wah, gak ada cinta di situ. Tidak ada kekuatan positif. Dan itu yang membuat kehidupan kita ya begitu-begitu saja. Tidak bisa keluar dari situasi itu. Hadirin, saya pastikan ya, hidup ini jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Jauh lebih mudah dari yang kita sangka. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, jangan didengar. Dengar kata-kata saya. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Asal tahu rahasianya. Di mana rahasia hidup? Rahasia hidup ada pada proses penciptaan alam semesta ini. Ulangi lagi, rahasia hidup ada pada proses penciptaan alam semesta ini. Pahami bagaimana proses penciptaan ini terjadi. Coba ketika lihat alam semesta, lihat burung, lihat kambing, lihat sapi, lihat pohon. Apa komentarmu tentang itu semua? Pernah bertanya, terbuat dari apa mereka semua itu? Bukankah mereka semua terbuat dari 5 unsur seperti kita? Terbuat dari tanah, dari air, dari api, dari udara, dan dari ruang kosong. Bukankah mereka dengan kita pada dasarnya sama? Lalu apa yang membedakan saya dengan mereka? Apa yang membedakan saya dengan burung? Apa yang membedakan saya dengan sapi? Apa yang membedakan saya dengan kambing? Apa yang membedakan saya dengan kucing? Pernah bertanya? Pernah bertanya? Gak pernah bertanya. Kemana aja? Yang membedakan itu adalah sifat, akhlak, tingkah laku, dan perbuatanmu. Itu yang membedakan. Lalu pertanyaan berikutnya. Kalau yang membedakan itu adalah sifat, akhlak, amal, perbuatan, perilaku. Timbul pertanyaan lagi. Apa bedanya sifat saya dengan sifat kucing itu? Apa bedanya laku saya dengan laku kambing itu? Coba perhatikan. Kambing itu makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Setelah besar, dagingnya cukup besar. Dia korbankan dirinya untuk kesejahteraan semesta raya. Apakah kita cukup dengan makan, tidur, makan, tidur? Apa pengorbanan kita buat semesta? Kita tidak disuruh untuk mengorbankan tubuh ini ke pasar. Tidak. Tapi bukalah kepalan tangan keangkuhanmu. Buka sekarang juga. Karena begitu kamu membuka tanganmu, berarti di situ ada pengorbanan. Pengorbanan. Kepalan tangan ini melambangkan keangkuhan. Begitu dibuka kepalan tangan, berarti kita sudah siap untuk berkorban. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kamu sumbangkan dalam hidup ini? Coba. Dari sisi tubuh, kita dengan mereka semua itu sama. Sama seperti sekarang. Maaf. Bapak Ibu yang ada di sini dengan saya, bukankah sama? Terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara, dan unsur ruang. Sama. Apa yang membedakan kita? Sifat, akhlak, amal, perbuatan. Kita harus berbeda dengan kebanyakan mereka.
Camkan pada diri kita. Di kehidupan yang sekarang ini, saya harus bikin sejarah besar. Biar orang mengenang saya sebagai siapa. Karena kebaikan itu akan menjadi alamat wajah kita. Kita mau dikenang sebagai apa dalam hidup ini? Mau dikenang sebagai siapa dalam hidup ini? Keputusannya bukan besok, tapi keputusannya adalah sekarang. Saya harus beda dengan pohon pisang. Saya harus beda dengan hewan. Kalau saya cuma bekerja, mencari uang buat diri saya sendiri. Makan, tidur, kawin. Apa bedanya saya dengan mereka? Di mana letak perbedaan kemuliaan saya? Hadirin. Semesta ini sekarang sedang menunggu kita semua. Menunggu kesadaran kolektif dari orang-orang yang sudah sadar individunya. Semesta ini sudah hancur. Iklim sudah tidak bisa diprediksi lagi. Ada El Nino, ada La Nina. Banyak istilah-istilah baru. Dulu istilah itu tidak ada. Sekarang kemarau berapa bulan tidak menentu. Hujan berapa bulan tidak menentu. Permukaan air di laut terus naik. Darat semakin hari semakin berkurang. Es di gunung, di kutub sudah mulai mencair. Bahkan longsoran-longsoran es di kutub. Itu terjadi setiap detik. Kenapa? Karena suhu permukaan bumi meningkat. Akibat apa? Akibat ulah manusia sendiri. Allah tidak pernah menciptakan kerusakan. Yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah manusia. Dan mengapa di Quran Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang dihaikan orang beriman. Karena orang beriman itu harusnya tidak membuat kerusakan. Tidak membuat kekacauan. Kenapa kekacauan terjadi? Karena ketidakhadiran cinta. Di ruang ini, di ruang kehidupan kita, hampa dari cinta. Cinta tidak hadir. Hadirin, cinta itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun cinta itu ada dan nyata. Kita perhatikan, cuma ada dua keadaan dari manusia hari ini. Ada yang cukup uang, sehat, hubungannya membahagiakan, pekerjaannya mengasihkan, mengalami hari-hari yang menyenangkan. Di sisi lain, ada orang yang kekurangan, tidak sehat, hubungannya menyengsarakan, bahkan pekerjaan mengecewakan. Setiap hari mengalami hari-hari yang menyengsarakan. Cuma dua itu aja manusia. Kenapa? Yang satu sudah menggunakan cinta dalam hidupnya. Yang satu belum menggunakan cinta. Bahkan dia tidak percaya kalau daya itu ada dalam dirinya. Padahal Allah sudah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang kamu sudah ada kesediakan dalam dirimu sendiri. Segala kebutuhan tentang kamu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Berarti yang bisa memenuhi kebutuhan kita, semua yang disediakan di dalam. Yang paling utama yang disediakan di sini adalah ini dan ini. Ini dan ini alatnya. Keren sekali sebetulnya kalau kita sadar. Mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Ayo tanya pada diri kita. Positif atau negatif? Silakan tanya. Mohon izin. Mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Positif atau negatif? Awas, itu bukan takdir. Kalau kita sudah bisa menggunakan kekuatan positif itu dalam diri kita, pasti hidupnya lebih banyak positif. Karena apa? Karena cinta itu sendiri adalah sumber segala sesuatu yang positif dan menyenangkan. Sebaliknya, ketiadaan cinta, pasti hidup lebih banyak yang negatif. Setiap orang yang menjalani kehidupan yang menyenangkan, karena dia sudah menggunakan cinta itu. Dan cinta adalah daya
untuk memiliki segala sesuatu yang positif dan menyenangkan. Cobalah sekarang buka pikiran kita. Seluas-luasnya. Oh, ternyata yang menciptakan kehidupan saya seperti ini adalah diri saya sendiri. Yang menciptakan semuanya, yang hadir dalam kehidupan saya adalah diri saya sendiri. Coba jujur pada diri sendiri. Sekarang, saya tidak mau lagi menarik yang negatif ke dalam kehidupan saya. Saya ingin menarik yang positif ke dalam kehidupan saya. Dari mana memulainya? Pancarkan kekuatan positif dari sini dan dari sini. Karena cinta itu adalah kekuatan yang bertindak. Cinta itu adalah kekuatan yang hidup. Cinta itu adalah kekuatan yang bergerak. Dan cinta itu bergerak seperti gelombang. Tahu gelombang? Coba, kalau air dilempar batu, lihat permukaannya. Dia menyebarkan gelombang ke segala arah. Di sini tuh ada getaran. Di sini ada frekuensi, di sini ada vibrasi. Di sini ada sistem kelistrikan kita. Dan sistem kelistrikan kita sekarang ini sedang memancarkan gelombang. Berapa frekuensinya tergantung apakah sudah bisa menggunakan kekuatan positif atau tidak. Kalau yang di sini yang dipancarkan adalah keterbatasan, negatif, ketakutan, kekhawatiran, selamat. Karena itu yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Sekali lagi, cinta itu tidak lemah. Cinta itu tidak cengeng. Cinta itu tidak lembek. Cinta adalah kekuatan positif kehidupan. Dan itu adalah sumber keindahan. Jadi tugas kita apa sekarang? Menggunakan kekuatan itu. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah dunia ini akan ada kalau tidak ada kekuatan positif? Akan ada? Apakah kita akan terlahir ke semesta ini kalau tidak ada kekuatan positif? Apakah akan ada penciptaan, penemuan, kreasi manusia kalau tidak ada kekuatan positif? Apakah akan ada mic, laptop, HP, lampu? Coba, saya mau nanya. Orang bikin mic ini, penelitiannya lama atau sebentar? Lama. Orang bisa menemukan rangkaian elektronik yang bisa menguatkan suara saya yang kecil menjadi besar. Ini rangkaian elektronik. Lama atau sebentar? Lama. Perlu ketekunan dan kesabaran, bukan? Kalau orang itu tidak punya kekuatan cinta, mic ini gak akan ada. Kecil-kecilan aja. Apakah akan ada baju kalau tidak ada kekuatan positif? Akan ada? Apakah akan ada orang yang menanam kapas kalau tidak punya kekuatan positif? Coba bayangkan. Saya pernah pergi ke suatu negara, menyaksikan bagaimana dari panen murbei, kemudian muncul ulat, kemudian muncul kepompong, muncul kupu-kupu murbei, sampai kemudian menelorkan itu. Telur-telur yang jadi kayak kapsul, yang kemudian jadi butiran-butiran kapas. Itu ternyata itu cuma sebesar-besar biji beras. Jadi ternyata subhanallah, untuk jadi batik sutra, untuk menjadi baju sutra, untuk menjadi king koyo, selimut, spray. Bayangkan ya, itu dari berapa juta butiran. Bagaimana setiap butiran itu dihasilkan oleh kupu-kupu itu. Kalau kita lihat prosesnya, subhanallah. Ternyata baju yang sutra yang saya pakai ini, prosesnya begitu luar biasa. Saya bertanya sekarang, kalau tidak ada kekuatan positif dari orang-orang yang punya kesabaran, ketekunan, apakah akan ada kain? Pernah lihat orang menenun?
Satu benang, satu benang, satu benang. Betul? Terutama di pabrik tenun yang konvensional. Bukan pakai mesin. Waduh. Yang pakai mesin. Apakah ada kain ini? Kalau tidak ada orang yang bikin mesin tekstil. Coba satu mesin itu berapa ribu jarumnya itu. Betul nggak? Kalau tidak ada orang yang punya kekuatan positif. Dan siapa orang itu? Mereka yang ingin hidupnya bermanfaat buat orang banyak. Itu yang disebut dengan orang soleh. Itu yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Dan kita menyebut orang soleh jadi lain. Kalau sudah Iqra 3 selesai soleh. Aneh, gak bikin apa-apa. Jadi soleh itu akhirnya jadi pakaian. Soleh itu jadi dandan. Hadirin, orang soleh itu orang yang punya kekuatan cinta, punya kekuatan positif. Yang dia pikirkan itu adalah pikiran-pikiran besar. Bagaimana menjaga alam semesta ini supaya tetap utuh. Bagaimana supaya bumi ini terjaga. Betul? Ayo, kita mau ikut kontribusi di sebelah mananya. Sederhana saja, sederhana. Habis minum tuh, botolnya cuma dipindahkan ke tempat sampah. Gak usah dilempar ke planet Mars. Dan kalau kita memindahkan botol minuman itu ke tempat sampah, ini masih di bumi yang sama. Jadi sebetulnya kita itu bukan buang sampah, hanya mengumpulkan sampah. Kalau buang itu harus dipindahkan ke planet lain. Gak usah repot-repot. Itu botol bekas minum. Jangan dilemparkan ke Mars, ke Pluto, gak usah. Pindahkan ke tempat sampah. Ada sampah kering, sampah basah, sudah dipilah-pilah. Kesadaran itu saja. Sulit. Betul gak? Padahal kalau itu, botol itu tidak kotor karena sejenis. Kan gampang tuh pemulung. Pemulung itu berjasa loh menurunkan suhu bumi ini. Karena oleh pemulung kemudian ditampung di pengepul. Masuk ke pabrik plastik. Dibuat lagi jadi butiran-butiran plastik kecil. Dan nanti jadi botol lagi. Itu yang disebut dengan ekonomi sirkuler. Bahasa sekarang. Itu yang disebut dengan ekonomi hijau. Yuk kita ikut terlibat aja di situ. Berarti kita sudah ikut berkontribusi. Nah lumayanlah kalau yang memindahkan botol minuman dari tempat minumnya ke tempat sampah itu. Bukan buang sampah ya itu, bukan. Memindahkan, masih di bumi yang sama. Tapi memudahkan orang lain untuk memilah dan memilih, berarti kita punya cinta. Makanya sederhana saja, apakah kajian kita ini kajian kesadaran atau bukan? Lihat hasil setelah hasil selesai kajian. Kalau banyak sekali air yang tersisa di cup minuman itu. Gak ada cinta itu. Minum tuh yang bagus. Minum tuh yang bagus. Habiskan. Nih saya kasih contoh cara minum. Cara minum harus kasih contoh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya air, kamu luar biasa, kamu berguna. Cara minum begini. Saya bukan pengen minum, ngasih contoh. Terukur 600 mili. Terukur. Saya sehari minum itu 10 gini. Jadi 6 liter. Karena untuk setiap 13 kilo tubuh saya itu perlu 1 liter. 10 kali 600 mili itu 6 liter. Kalau tubuh kita selalu tersedia air, gak akan
gak akan pusing kepala, gak akan pegal-pegal. Sebetulnya hadirin, kita ini otaknya udah rusak. Dikiranya sakit kepala harus minum obat, padahal minum air yang banyak. Perut mual-mual, namanya mah, gak usah minum obat. Cari air yang pH-nya di atas 9, namanya alkali, itu basa. Minum air itu 1 botol gini, tapi yang pH-nya tinggi. Nanti sembuh, karena apa? Perut kita tuh asam. Kalau minum air alkali, jadi basa. Begitu minum air itu 600 ml, netral. Sembuh itu, gak minum obat. Gak ada obat di tubuh saya. Jadi spiritual itu harus beres semuanya. Cara makan harus beres. Cara tidur harus beres, cara mikir harus beres, cara merasa harus beres, cara berhubungan dengan pasangan harus beres, dengan anak harus beres, dengan tetangga harus beres, dengan kolega harus beres, bereskan semuanya. Itu yang disebut dengan spiritual. Makanya agama itu harus mencapai spiritnya, harus mencapai intisarinya. Gitu ya. Jadi saya tadi ngasih contoh cara minum. Kadang-kadang minum pun harus dikasih contoh. Baik, sekarang sudah tahu, cek sekarang. Apakah di rumah kita full cintanya? Full? Tidak ada ruang kosong? Masih banyak? Kalau masih banyak ruang kosong, isi sekarang dengan kekuatan positif. Apakah di sini sekarang sudah full cintanya? Sekarang full, isi dengan kekuatan positif. Mulai sekarang saya tidak akan marah lagi, saya tidak akan kecewa lagi, saya tidak akan ngutruk lagi. Saya akan terima semua hal di semesta ini apa adanya. Karena tidak ada yang terjadi tanpa kehadirannya. Menggunakan kekuatan positif, perhatikan saya. Semua jadi stabil lagi. Bahkan apa yang terjadi? Ekonomi mulai bagus. Hubungan mulai bagus. Luar biasa. Mulai keberlimpahan datang. Karena tidak ada hambatan lagi. Tidak ada resistor dalam diri kita. Semua sudah superkonduktor. Tanpa resistivitas. Tidak ada yang menghalang-halangi. Pikiran sudah terbuka, perasaan sudah terbuka, selalu optimis. Setiap kesulitan adalah peluang bagi saya untuk bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.